Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Harvan memperingatkan Vlad agar lebih berhati-hati karena bisa saja sebuah organisasi membutuhkan uang dengan cepat untuk melakukan perang dengan perusahaan lain. Dan benar saja, apa yang dikatakan Harvan benar-benar menjadi kenyataan karena saat ini Vlad sedang didatangi oleh beberapa orang yang merupakan bawahan dari Jack. Jack yang sekaligus berada di sana menanyakan pada Vlad apakah bocah bermata satu ini tahu di mana bos mereka saat ini karena ia memiliki sesuatu yang harus dibicarakan. Menyadari Jack sudah berani memasuki wilayah musuh dengan membawa anggotanya, Vlad rasa jika perang memang akan segera dimulai. Karena tak segera menjawab, seorang pria dengan nada marah langsung membentak Vlad sambil mengatakan apakah bocah itu mendengar apa yang dikatakan bos mereka karena sedari tadi dia hanya diam saja. Meskipun Vlad sangat kesal karena harus berurusan dengan orang semacam itu, tapi Vlad tidak boleh mengacaukan situasi saat ini. Vlad mengatakan jika dirinya tidak tahu di mana bosnya sekarang ini berada karena dia hanyalah penjual lilin yang tidak memiliki hubungan langsung dengan bos wilayah ini. Pria itu sepertinya memiliki masalah mental karena meskipun Vlad menjawab tidak tahu dengan alasan yang masuk akal, tapi dia sepertinya tidak bisa menerima alasan masuk akal itu. Dengan bodohnya, pria itu mengatakan agar Vlad segera mencari bosnya dimanapun dia berada dan segera menyeretnya kemari sambil menghancurkan kotak lilin milik Vlad. Entah sebodoh apa orang ini, tapi sejak kapan seorang bawahan akan berani menyeret bosnya dan sejak kapan seorang bos akan menuruti bawahannya? Tindakan arogan pria itu tampaknya juga diperhatikan oleh banyak orang yang berada di dalam bar. Mungkin anak buah Jack masih belum tahu, tapi semua orang yang berada di bar sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Biarpun tidak ada yang berani mengatakannya, tapi semua orang yang berada di dalam bar mengetahui jika mencari masalah dengan Vlad pastinya akan berakhir dengan tidak baik-baik saja. Vlad sendiri tampaknya masih menahan amarahnya sambil mengatakan jika semua barang mahal ini sepertinya rusak begitu saja dan bisnis untuk hari ini sudah selesai. Pria emosi itu tampaknya jadi semakin kesal setelah Vlad malah dengan santainya mengambil lilin yang sudah berjatuhan ke tanah. Vlad yang sedang sibuk membersihkan lilin yang hancur dan berserakan kemudian menyuruh agar pria itu memindahkan kakinya dengan sopan karena ia harus membereskan kekacauan ini. Pria emosian mengatakan memangnya dia siapa sampai berani menyuruhnya, tapi Vlad sekali lagi mengatakan jika ia hanya ingin membersihkan lilin-lilin yang jatuh berserakan di lantai. Vlad menanyakan apakah pria ini sebenarnya tuli karena tidak segera mengangkat kakinya dari sini, dan itu membuat pria emosian jadinya semakin emosi. Saking marahnya dan tidak bisa membendung keamarahnya, pria itu seketika langsung melancarkan tendangannya sambil mengatakan jika ia akan memberinya pelajaran. Meskipun dia hanyalah seorang bocah penjual lilin, tapi suatu kesalahan besar bagi pria emosian itu jika ingin memberikan pelajaran pada Vlad. Dengan gerakan yang sangat gesit bagaikan seorang ahli pedang yang menyadari gerakan lawan, Vlad dengan sigap langsung memukul kaki pria emosian itu menggunakan tongkatnya. Pukulan Vlad yang menggunakan tongkat terlihat sangat kuat, bahkan pria emosian langsung berteriak kesakitan, terlebih serangan Vlad barusan membuat keseimbangan pria itu hancur. Sebuah pertarungan adalah peperangan skala kecil, medan perang yang sudah direncanakan, situasi yang sudah diperkirakan, dan sebuah keputusan yang berani adalah faktor penting untuk menentukan kemenangan. Dengan memanfaatkan situasi sekaligus memprediksi gerakan lawan, peluang kemenangan tidak akan menjadi mustahil untuk dicapai. Bahkan Vlad sekarang dengan mudah mengalahkan lawannya hanya dalam beberapa gerakan saja. Semua orang tentunya sangat terkejut dengan apa yang baru saja Vlad lakukan pada salah satu bawahan Jack. Bahkan, Jack sendiri merasa terkagum dengan gerakan Vlad yang sepertinya sudah terlatih. Satu hal lagi yang perlu kita ketahui, ada sebuah peraturan yang tak akan pernah berubah di kawasan kumuh, di mana pemenang akan selalu berada di atas dan pecundang akan selalu berada di bawahnya. Bawahan Jack lainnya tentunya sangat marah karena Vlad dengan beraninya memukuli anggotanya di depan mata Jack dan mereka bersiap untuk mengeroyok Vlad layaknya seorang pengecut. Namun berbeda dengan bawahan Jack yang mudah sekali marah, Jack malah berpikiran berbeda dan menghentikan semua bawahannya yang akan mengeroyok Vlad. Jack mengatakan jika dirinya menyukai sikap bocah ini, jadi ia ingin memberikan tepuk tangan padanya meskipun ia hanya memiliki satu tangan dan ia berharap bocah ini memaklumi kekurangannya.
Vlad mengatakan ia tidak masalah dengan hal kecil seperti itu karena dirinya tidak pernah mendiskriminasi orang-orang disabilitas. Jack tentunya jadinya tertawa keras karena bocah yang berada di hadapannya ini ternyata sudah gila. Bahkan dia tidak takut sama sekali kepadanya. Dengan wajah yang mengancam tapi lebih ke arah ambisius, Jack mendekati Vlad sambil mengatakan jika mereka berdua harus bertemu empat mata setelah urusannya dengan bos mereka telah usai. Entah apa yang dimaksud, tapi Jack menanyakan siapa yang ia bawa dari perkumpulan orang-orang buangan itu, dan Vlad mengatakan jika ia tidak mengingatnya karena sepertinya mereka sudah mati duluan. Namun sebelum situasinya menjadi semakin tegang, tampaknya Jorge sudah datang sambil menanyakan apa yang membuat si mata duitan mendatangi wilayahnya. Jorge mengatakan harusnya Jack memberitahu jika dia akan melakukan kunjungan kemari sejak awal karena dirinya bisa menyiapkan daging segar untuknya. Jack mengatakan sepertinya mereka berdua tidak terlalu akrab sampai-sampai Jorge mau menyiapkan daging segar untuk menyambutnya. Jorge tak masalah jika Jack tidak mau dengan dagingnya, tapi ia ingin agar mereka berdua membicarakannya di lantai 2 karena di sini ada banyak tamu, dan Jack tidak masalah asalkan Jorge memiliki anggur tua yang enak. Jorge mengatakan jika itu maunya maka sebaiknya mereka segera berangkat karena Marcella adalah wanita yang sangat ramah, dan Jack mengatakan ia akan segera mencicipi anggur buatannya. Pada akhirnya, semua kekacauan yang terjadi antara Vlad dengan bawahan Jorge telah selesai, meskipun kita masih belum tahu apakah masalah ini tidak akan menjadi berkepanjangan. Vlad benar-benar bersyukur karena Jorge datang tepat waktu sebelum dirinya nyaris mati akibat menantang Jack secara tidak langsung. Vlad hari ini benar-benar merasa sangat sial karena semua lilin mahal ini kebanyakan hancur semua dan tidak bisa diperjualbelikan. Jack yang sudah selesai melakukan pembicaraan dengan Jorge menyapa Vlad sebagai bintang naik daun. Kenapa pertemuan mereka begitu cepat? Anggap saja jika pertemuan Jack dan Jorge sudah berlangsung beberapa waktu dan Vlad telah membereskan semua kekacauan. Jack mengatakan sepertinya Jorge sangat memuji kinerja dari Vlad, dan Jack sendiri merasa jika Vlad adalah orang yang memiliki potensi karena ia sangat jeli terhadap bakat seseorang. Jack menawarkan pada Vlad agar pergi ke tempatnya saja jika Vlad sudah bosan berjualan lilin dengan penghasilan kecil seperti itu karena dirinya sangat menyukai orang bertekad sepertinya. Vlad mengatakan jika dirinya sudah cukup puas bekerja di sini karena mereka sudah bisa memberikan makan, gaji, dan tempat tidur. Tapi Jack mengatakan jika dirinya juga bisa memberikan hal yang serupa. Biarpun terlihat seperti preman jahat, tapi Jack sepertinya masih memiliki sedikit tata krama karena dia mau membayar lilin yang dirusak bawahannya. Melihat jika itu adalah satu koin emas, Vlad memberitahu jika harga semua lilinnya tidak mencapai sebesar ini, dan ini terlalu kebanyakan. Jack mengatakan jika itu hal mudah baginya yang suka mengoleksi banyak uang, bahkan ia bisa memberikan lebih banyak uang jika Vlad tertarik untuk bergabung dengannya. Jack kemudian pergi sambil mengatakan pada anak buahnya jika mereka akan segera makan karena urusan mereka dengan Jorge sudah selesai. Vlad penasaran kenapa suasana hati Jack sepertinya sedang bagus dan apakah pembicaraannya dengan Jorge berjalan lancar tanpa adanya masalah. Tak lama setelah Jack pergi, Jemina memanggil Vlad agar segera naik ke lantai atas karena ada sesuatu penting yang harus segera Vlad ketahui. Vlad menanyakan apa yang mau dibicarakan, tapi Jemina mengatakan jika Jorge sendiri yang akan memberitahunya, jadi ia ingin agar Vlad segera naik. Melihat dari suasananya, tampaknya pembicaraan antara Jorge dan Jack tidak berjalan lancar, atau bisa diartikan perang antar dua organisasi akan segera terjadi. Jorge memberitahu jika awalnya ia berniat untuk memberikan belati ini pada Vlad suatu hari nanti, tapi karena kondisinya berubah, Jorge rasa jika dirinya harus memberikannya lebih awal. Jorge ingin agar Vlad selalu membawa belati ini dan menyembunyikannya setiap saat hingga dirinya merasa sedang terancam akan bahaya di sekitarnya. Vlad sendiri yang tidak diberitahu alasan kenapa dirinya harus membawa belati ini tentunya menyadari satu hal yang sudah terjadi selama perbincangan antara Jack dan Jorge. Entah mau seberusaha apapun atau seramah apapun, dalam kawasan kumuh yang sangat keras, mengambil alih salah satu wilayah untuk bertahan hidup adalah hal yang lumrah, terlebih perang pasti akan terjadi tanpa melihat waktu. Jorge juga mengatakan agar Vlad segera berhenti menjual lilin, dan Vlad menanyakan apa yang harus ia lakukan sekarang. Apakah Jorge menyuruhnya untuk mengambil uang dari toko, atau maksudnya mencuri? Jorge mengatakan ia mendapatkan informasi bahwa Jack telah membawa seseorang dari luar, dan orang itu kabarnya adalah seorang tentara bayaran yang juga merupakan mantan Knight. Vlad menanyakan apakah Knight itu memiliki kemampuan seperti Jorge, dan Jorge membenarkan meskipun ia tidak tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua.
Jack sendiri juga dikenal sebagai seorang pemimpin dari suatu kelompok dengan jumlah anggota yang sangat banyak di antara seluruh pemimpin wilayah di kawasan kumuh. Meski begitu, Jack tidak pernah bisa memperluas wilayahnya karena Jorge yang merupakan seorang Knight adalah sebuah tembok besar yang sulit untuk ditembus olehnya. Entah mau sebanyak apapun anggotanya, Jack menyadari jika segerombolan domba tidak akan pernah bisa mengalahkan seekor serigala yang berpengalaman. Namun akan berbeda cerita jika Jack mengundang orang dari luar yang merupakan seorang swordmaster berlevel tinggi, maka secara otomatis keseimbangan akan runtuh dalam sekejap. Jorge tahu jika posisi mereka saat ini kurang menguntungkan karena tidak memiliki begitu banyak anggota, jadi Jorge ingin meminta bantuan pada Vlad. Vlad menanyakan meminta bantuan apa, dan Jorge mengatakan jika dirinya akan memberikan misi pertama bagi Vlad. Harven, pria disabilitas yang jarinya terpotong dan tidak bisa berjalan, dia mulai mempelajari huruf dan angka secara otodidak melalui kecerdasannya, dan sekarang dia sedang memanfaatkan kemampuannya di bawah kepemimpinan Kapten Hover. Melihat Harven yang dapat membuat jalannya sendiri meski sudah menjadi cacat, Vlad menyadari akan pentingnya belajar melalui usaha dan meningkatkan kedudukannya melalui pembelajaran itu. Namun ketika Vlad sedang ingin melatih kemampuan berpedangnya, seseorang mengatakan jika Vlad harus menyempitkan sudut sikunya. Vlad jelas-jelas kesal dengan suara orang yang berasal dari dalam dirinya, yang selalu mengoceh ketika dirinya memegang senjata seperti pedang. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebulan yang lalu, tepat setelah Vlad tersambar petir hitam, ia mulai mendengar suara seseorang dan ia menganggap jika itu adalah bisikan iblis yang selalu muncul ketika dirinya mengangkat senjata yang berbentuk seperti pedang. Karena suara itu sangat mengganggu ketika dirinya sedang fokus melatih gaya berpedangnya, Vlad berpikir untuk membeli air suci terlebih dulu untuk menjernihkan pikirannya. Vlad rasa jika dia harus mencoba mulai mengabaikannya, karena jika ia semakin sering menjawabnya, maka bisikan iblis itu akan semakin menempelinya. Vlad sekali lagi mencoba untuk memfokuskan dirinya pada pedangnya, karena saat ini melakukan yang terbaik adalah pilihan yang tepat baginya. Vlad yang sudah fokus kemudian mengumpulkan kekuatannya, dan pada saat yang tepat ia mulai melancarkan tebasannya. Namun ketika Vlad akan menebas, bisikan orang itu menyuruh Vlad untuk mempersempit sikunya, dan secara tidak sengaja, Vlad mempersempit sikunya dengan sendirinya. Tanpa disadari juga, tebasan yang dilakukan Vlad terlihat lebih matang dan lebih kuat dibandingkan tebasan yang selama ini ia lakukan. Vlad sendiri juga merasa jika tebasan yang baru saja ia lakukan berbeda dengan tebasan yang selama ini ia latih. Tak dapat dipungkiri, Vlad menyadari jika apa yang barusan ia lakukan bukanlah sebuah tebasan biasa. Satu hal yang dirinya yakini kenapa tebasannya menjadi lebih kuat dan lebih matang adalah karena tebasan itu membentuk sebuah jalan pedang yang hanya bisa dilakukan oleh seorang kesatria terlatih. Hal itu tentunya membuat Vlad jadinya kebingungan sekaligus penasaran dengan siapa yang berada di dalam pikirannya karena dia begitu mengetahui soal berpedang.